Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, hari ini tentunya dengan semangat belajar yang berbeda, ya toh, kita selalu bersemangat, ya toh. Dengan kondisi apapun kita harus siap dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, hari ini anak-anak kita akan lanjut ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang apa ini bisa kita baca? Kita baca di sini. Apa ini materinya? Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Iya, harus pelan-pelan ya. Jadi peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Nah, apa sebetulnya yang nanti terjadi dalam kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi Indonesia? Mampukah kewirausahaan membangun ekonomi di Indonesia? Maka dari itu, anak-anak, kita lihat slide pertama kita. Nah, gambar apa ini? Bisa kita lihat? Ya, jual beli Ya, di mana tempatnya? di Di pasar. pasar. Lalu berikutnya adalah ada gambar. Jual beli online. Iya, betul sekali. Lalu nih, apa persamaan antara pasar dan jual beli online? Sama-sama ada transaksi Iya, antara siapa? antara pembeli dan penjual. Iya, antara pembeli dan penjual. Dalam keduanya terdapat hal yang sama, yaitu bertemunya pembeli dan penjual, baik di toko, di pasar, secara offline, secara langsung, atau secara online di dunia maya, dengan bertemunya penjual dan pembeli dalam satu web. Nah, jadi apa sebetulnya dari gambar tersebut yang dapat kita ambil? Dari dua gambar tersebut tadi kita dapat mengambil bahwa jadi penjual di sana adalah sebagai seorang wirausaha. Tentunya baik pasar maupun toko online akan memberikan apa? Memberikan pemasukan bagi ekonomi di Indonesia. Ya, jadi yang harus kita pahami adalah baik kita berjualan, bapak kalian, ibu kalian, ada yang berjualan di pasar sekarang, bapaknya ada. Oh iya, bagus ya. Nah, ada yang jualan online ya orang tuanya, ada juga. Bagus. Nah, jadi antara toko di pasar ataupun kita berjualan online sama-sama menjadi wirausaha. Lalu apa sebetulnya nanti menjadikan suatu hal yang besar, yaitu orang tua kalian mampu membangun ekonomi di Indonesia. Sangat luar biasa ya. Lalu nih kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibacakan. Yang pertama, menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh kewirausahaan dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi. yang ketiga, Menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. ya. Nah, diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian akan paham bagaimana kewirausahaan itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia sehingga ekonomi Indonesia mampu berkembang dan maju dengan pesat. Nah, ya, itu ya. Lalu kita masuk dalam materi kita hari ini. Nah, hari ini adalah kewirausahaan. Apa itu sebetulnya kewirausahaan? Nah, kewirausahaan adalah merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Nah, jadi wirausaha itu cakupannya sangat luas. Ya, jadi dalam pandangan utamanya adalah dia adalah mengembangkan dan mengembangkan diri sebetulnya. Ya, jadi bisa mengembangkan diri bagaimana dia membawa visi, cita-cita ke depan supaya dia lebih maju. Nah, itu. Lalu, wirausaha adalah seorang pengusaha atau seorang pengusaha adalah seorang orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang tersedia. Jadi, seorang wirausaha adalah dia yang bisa mengumpulkan ide-ide yang cemerlang, butuh kreativitas, inovatif, dan tentunya adalah semangat untuk maju tanpa pantang menyerah. Nah, itu perlu ada yang dalam jiwa kewirausahaan. Ya, jadi diharapkan kalian semua nanti menjadi penerus bapak ibu kalian, tidak hanya menjadi guru saja, tidak hanya menjadi pekerja, pegawai, tapi juga harus ada yang menjadi wirausaha karena bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ya, itu sangat penting. Ya, itu. Lalu berikutnya yaitu tentang ciri-ciri wirausaha. Apa saja dibacakan? Yang pertama,
memiliki potensi untuk berprestasi. Nah, itu. Jadi seorang wirausaha harus memiliki mental untuk berprestasi. Jadi, kalau seorang wirausaha itu punya tujuan, punya cita-cita untuk menjadikan dia itu selalu berkembang dan menang. Itu pertama, ya. Lalu yang kedua adalah senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Ini yang penting, harus punya motivasi. Ketika seorang punya motivasi untuk berubah, berkembang dan lebih baik, pasti jadi seorang wirausaha akan berkembang juga tanpa mengenal kata lelah. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah mampu menolong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Nah, ini paling penting karena pasti dalam berwirausaha kita akan menemui kegagalan ataupun rintangan karena tidak semuanya lurus dan tidak semuanya enak, ya toh? Ya enggak? Ya. Iya, jadi maka dari itu jadi wirausaha juga harus punya mental yang kuat dalam membangun perekonomian di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya adalah mempunyai kepribadian yang kuat. Nah, ini yang paling penting dari seorang manusia, tidak hanya menjadi wirausaha terutama ya, karena mempunyai pribadi yang kuat akan membentuk mental yang kuat sehingga kita bisa survive. Survive itu apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup, berjuang ya, berjuang menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Ya, pasti nanti kalian bisa pengen jadi usahawan, pengen berusaha, pasti nanti ada janggalan-janggalan, tantangan, bahkan kegagalan dalam hidup. Maka dari itu, punya mental menjadi seorang pemenang adalah kunci utama menjadi seorang wirausaha. Oke, gitu ya? Ya, siap. Itu. Nah, lalu nih, selanjutnya kita lihat. Nah, contoh wirausaha itu apa saja? Yang pertama adalah laundry misalkan. Ya, laundry itu apa? Cuci baju. Cuci baju, ya. Ini ya, jadi banyak sekarang di era milenial sekarang ini banyak sekali jasa-jasa ya, untuk mencuci baju karena sibuk dan lain sebagainya, tidak ada waktu. Nah, jadi ini adalah peluang usaha yang bisa kita ambil juga. Yang kedua adalah contohnya yaitu tentang apa ini? Cuci motor dan mobil. Ya, seperti kata poin pertama tadi, banyak orang yang sibuk, tidak sempat, waktunya malas dan lain sebagainya. Jadi ini peluang usaha juga menjadikan cuci motor dan mobil. Ya, itu. Lalu yang ketiga adalah reseller produk. Nah, reseller itu apa? Reseller Menjual. dari dua kata kembali. Reseller menjual. Nah, reseller adalah menjual kembali barang. Ya, jadi ini juga menjadi peluang usaha bisnis di era milenial sekarang ini. Ya, jadi udah banyak juga orang-orang yang bisa bekerja dari rumah. Ini salah satu contohnya orang bisa bekerja dari rumah. Nah, jadi reseller adalah orang yang dia menjual produknya lagi. Jadi ini bisa menjadi peluang usaha juga bagi kalian-kalian yang bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya adalah warung kopi. Ini yang menjadi gandrung anak-anak muda sekarang, ya toh? Jadi anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang suka nongkrong, ya toh? Nah, kalian kalau punya ide kreatif dan inovatif pasti bisa memanfaatkan itu. Nah, memanfaatkannya dengan cara apa? Membuat warung, misalkan membuat wadahnya bagi anak-anak muda untuk nongkrong. Ini luar biasa. Ya, selanjutnya adalah Pangkas rambut, ya toh? Ini jelas, ya toh? Karena apalagi sekarang harus melakukan di era disrupsi. Disrupsi adalah apa? Nah, pasti nggak tahu, ya toh? Nah, disrupsi adalah era di mana kalian harus bisa berjuang berpikir lebih maju daripada yang sekarang. Atau kalian harus mulai start dulu daripada orang-orang dari sebelum kalian. Nah, jadi sekarang banyak misalkan potong rambut yang menawarkan cuci piring dan lain sebagainya. Jadi itu harus punya inovatif yang baru, jangan potong rambut biasa. Karena potong rambut biasa sudah biasa, ya. Jadi ini semua contoh-contoh yang bisa kalian manfaatkan sebagai wirausaha. Nah, gunanya sebenarnya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Nah, lalu apa sebenarnya peran wirausaha dalam perekonomian? Nah, yang pertama ini apa? Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, yang kedua, mampu meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, tidak ada, ini cuma dua. Enggak, tidak. Nah, ini dia, yang muncul. Yang ketiga adalah mampu menciptakan lapangan kerja. Iya, selanjutnya memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup. Terus mendorong kemajuan iptek. Terakhir meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Ini dia.
keunggulan kalian jika nanti kalian punya cita-cita menjadi seorang wirausaha, atau ketika kalian bisa menjadi wirausaha, kalian bisa berkembang maju, terus maju. Nah, kalian bisa memberikan keuntungan untuk negara Indonesia, ya. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi seorang wirausaha, karena menjadi seorang wirausaha tentunya akan memberi kalian sebuah keuntungan banyak, gitu. Karena hidup ini nggak cuma jadi pegawai, jadi guru, kalian bisa juga lebih baik daripada bapak ini, ya. Jadi berikutnya kalian harus punya mental seorang wirausaha, mental pejuang, dan sebagai manusia-manusia yang tentunya hidup kalian ini berikutnya akan lebih berat lagi tantangannya, ya toh? Akan lebih susah lagi ke depan. Nah, maka dari itu mental pejuang itu harus kamu tanamkan dalam dirinya. Itu. Nah, selanjutnya nih, apa selanjutnya? Ya, selanjutnya kita menemui tentang kuis. Apa kuisnya hari ini? Kuisnya hari ini adalah, nah, carilah contoh cerita seorang wirausaha Indonesia. Terus yang pertama, kalian identifikasi kisah perjuangannya. Yang kedua, dia usaha apa. Dan yang ketiga adalah apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari seorang wirausaha tersebut. Ya, silahkan dituliskan dalam kertas yang akan Bapak bagikan. Ya, itu silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalian silahkan boleh melihat internet. Ya, itu silahkan dikerjakan. Ini nulis tentang siapa? Khairul Tanjung. Oh iya, luar biasa. Selanjutnya ya. Ya, Sudah selesai ya. Sudah. Ya. Ya, di sini saya akan menceritakan tokoh terkenal di Indonesia bahkan di dunia, yaitu Khairul Tanjung. Yang pertama masuk dalam kisah hidupnya. Khairul Tanjung ini lahir 16 Juni 1962. Ya, dia terlahir dari keluarga yang pas-pasan. Nah, mungkin bisa dilihat bahwasanya dari keluarga pas-pasan inilah Khairul Tanjung itu bisa mempunyai motivasi yang kuat untuk menjadi orang yang kaya, orang yang mampu mengubah ekonomi Indonesia itu. Ya, pendidikan dari Khairul Tanjung sendiri yaitu SD dan SMP di Van Lith, terus masuk SMA yaitu di SMA Negeri 1 Jakarta. Lalu dia meneruskan ke perguruan tinggi yaitu masuk ke kedokteran gigi Universitas Indonesia. Lalu masuk ke karir bisnisnya. Yang pertama, perintis toko alat kedokteran dan laboratorium. Ya, mungkin di sini karena dia mempunyai latar belakang kedokteran gigi, maka dia juga merintis sebuah toko yaitu yang berisi tentang alat-alat kedokteran dan laboratorium. Yang kedua, ekspor sepatu anak-anak. Ekspor sepatu anak-anak ini mungkin dia ingin memperkenalkan produk Indonesia, produk lokal, branding Indonesia itu ke kancah dunia begitu. Ya. Yang ketiga, mendirikan para grup yang bernama Para Inti Haldindo. Yang keempat, akuisisi Bank Karman menjadi Bank Mega. Yang kelima, membeli saham Carrefour sebesar 40%. Yang terakhir yaitu mengubah nama para grup menjadi CT Corp, terdiri dari 3 perusahaan. Yang pertama Mega Corp, CT Global Resource, dan Transcorp. Ya. Lalu kita sudah belajar tentang kisah hidupnya, tentang karir bisnisnya yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat melejit gitu ya. Maka ada pembelajaran, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sukses itu tidak didapat secara instan. Bisa kita lihat kalau diibaratkan sebuah padi, itu kan padi kalau mau dipanen kan nggak langsung jadi gitu kan. Pasti ada proses-proses yang harus dilalui padi tersebut, kayak benih, terus tumbuh batangnya, tumbuh berasnya dan lain sebagainya itu. Ya, yang kedua, jangan pernah menyerah. Di dunia ini hidup nggak selalu di bawah, nggak selalu di atas. Kayak orang-orang bilang itu roda berputar ya. Kalau kita di atas ya jangan sombong, jangan berhenti berusaha, jangan sampai kehidupan yang sudah di atas itu malah menjerumuskan kita di bawah. Kalau kita di bawah, jangan lupa usaha, jangan lupa berdoa agar kita bisa hidup di atas gitu. Ya, yang terakhir, perlu kreativitas dan strategi yang baik dalam membangun setiap usahanya. Jadi setiap kita melakukan usaha, setiap kita melakukan pergerakan itu
tidak bisa dilakukan tanpa adanya kreativitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Heru Tanjung ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk yang sudah maju. Nah, luar biasa ya. Lalu yang terakhir nih, anak-anak sekalian, apa pelajaran yang bisa diambil dari materi kita hari ini? Silahkan. Menumbuhkan motivasi untuk berwirausaha. Iya, berwirausaha. Nah, yang paling penting adalah ini anak-anak. Kalian harus punya mental menjadi mental yang baik, mental yang kuat. Karena dengan mental yang kuat, kalian bisa menjadi apapun, ya. Tidak harus menjadi bapak kayak guru, bisa jadi yang lain-lain, bisa bekerja, bahkan jadi presiden, ya toh. Lebih-lebih lagi pelajaran hari ini kan bisa menjadi wirausaha, ya banyak sektor yang bisa kalian masuki, bidang jasa, pangan dan sebagainya. Kalian bisa masuk ke dalam sana. Tentunya pasti kalian akan menghadapi kegagalan dan rintangan. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu ya. Ya. Oke. Jadi insya Allah ada hikmahnya ya pelajaran hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita tutup materi kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, semoga kalian tetap tenang dan tetap waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.